salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara webinar Puan Dara dan Suri. Perkenalkan saya Ajeng. Siapa ya? Ajeng siapa ya? Gitu. Perkenalkan saya Ajeng, moderator yang akan menemani teman-teman dalam webinar hari ini. Tak kenal maka tak sayang nih. Untuk itu coba sebutkan nama dan domisili teman-teman di kolom chat atau boleh kalau mau open mic juga. Silakan. Oke, ada Azizah di Semarang. Siapa lagi? Ayo, Bandung hadir. Oke, teman-teman, terima kasih. Di sini paling jauh Bandung, Semarang ya? Paling jauh Semarang. Nah, kita sebelum masuk ke inti acaranya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk PDS. PDS itu adalah singkatan dari Sumsel. Sumsel itu berarti Sumatera Selatan ya, Kaweti. Halo Kaweti. Baik, kita lanjutkan. Sebelum masuk ke dalam inti acara, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu PDS itu apa. PDS adalah Puan, Dara, dan Suri, yang merupakan platform untuk perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya. Jadi kami di PDS itu ada banyak kelas, salah satunya adalah kelas untuk public speaking. Nah, hari ini adalah graduation ceremony yang akan diadakan oleh PDS. Ada 3 kelas, ada 2 kelas kepenulisan dan 1. Kenapa? Teman-teman boleh. Kenapa ya? Teman-teman boleh dibantu untuk mute terlebih dahulu kah? Ya, lanjut lagi ya. Jadi nanti akan ada 3 kelas. Untuk kelas yang pertama adalah kelas yang hari ini, yang bertemakan mencari ide dan mengembangkan ide tersebut untuk menjadi sebuah tulisan. Yang selanjutnya akan ada tema menulis lagi di minggu depan tanggal 26 Maret. Itu temanya adalah membedah novel. Jadi teman-teman nanti kalau minggu depan hari ini udah belajar menulis, minggu depan belajar menulis novel lagi. Nah, itu nanti akan dibedah oleh Kak Weti di minggu depan. Selanjutnya akan ada seri skill. Seri skill ini belajar hidroponik, jadi lebih ke mini workshop. Nanti teman-teman boleh mengikuti ketiga kelas ini, kelas hari ini dan kelas minggu depan. Nanti boleh langsung follow aja IG-nya PDS dan akan ada link tree-nya atau link untuk pendaftaran seperti pendaftaran yang hari ini. Oke. Sebentar. Maaf ya, ini saya agak-agak nggak tahu ini harus madepnya kemana gitu kan. Boleh ini nggak? Boleh info nggak? Ini madepnya udah ke depan atau belum? Takutnya nanti madepnya ke sana atau kemana gitu. Boleh open mic aja. Udah aman, Kak. Udah aman. Udah aman ya? Ini madep ke depan ya? Sip, aman. Oke, selanjutnya kita akan menyambut narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Ada Kak Amelia Septiani. Kak Amelia Septiani ini adalah mahasiswa S2 dari Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung. Buat teman-teman yang ada di Bandung mungkin bisa ketemu langsung dengan Kak Amel di sana. Kak Amel ini adalah seorang writer dan content writer yang udah menulis banyak buku. Nanti teman-teman mungkin bisa membeli bukunya jika belum membaca bukunya, atau nanti bisa di-spill lah sama Kak Amel di pertengahan acara hari ini. Nah, selanjutnya teman-teman hadir di sini kan karena ingin mengetahui nih apa aja yang akan nanti dibahas oleh Kakak. Saya akan panggil dulu nih Kak Amelnya nih. Kak Amel, halo. Halo, Kak Ajeng. Selamat siang. Iya, selamat siang Kak Amel. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Ajeng gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga kabarnya. Gimana perasaannya hari ini Kak Amel? Wah, nanya perasaan nih. Perasaannya alhamdulillah bahagia.
Semoga Kak Ajeng dan teman-teman di sini juga selalu diberikan kebahagiaan. Yang penting tuh bahagia, sehat, biar imunnya naik. Ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya teman-teman yang ada di sini, Kak Amel di sini akan membahas atau mengupas tuntas bagaimana tips and trick kita mencari ide, dan ide misalnya ide tersebut udah ada, nanti akan dikembangkan bagaimana cara mengembangkannya. Karena kadang-kadang kita suka stuck nih di tengah-tengah. Misalnya udah ada ide, tapi pas di tengah-tengah kok idenya hilang atau idenya kemana, nggak punya ide lagi. Nah, itu akan dibahas oleh Kak Amel. Waktu dan tempat dipersilakan, Kak Amel boleh dimulai. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Oke, selamat siang teman-teman. Saya izin share screen sebentar. Oh, masih disable. Oke, sip. Nah, masih disable bentar ya. Selamat siang teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Mungkin bisa, tadi udah ditanyain sama Kak Ajeng ya. Ada yang dari Semarang nih, Kak Aziza ya dari Semarang. Terus siapa lagi? Ada Mbak Weti. Oke, udah bisa. Oh, belum. Mungkin Mbak ini boleh ini di allow untuk share screen dulu, Mbak. Oke, nah sambil nunggu sebentar ya. Ini masih, oh udah bisa. Oke, nah izin share screen ya teman-teman. Oke, udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum teman-teman? Aman Udah, ya? Kak. Oke, siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah selamat siang teman-teman. Di sini hari ini kita akan sharing tentang cara menemukan ide dalam tulisan. Jadi saya sebutnya sharing ya teman-teman, bukan. Jadi nanti kita sama-sama belajar karena kita sebagai learning partner aja, bukan sebagai siapa yang pintar, siapa yang udah duluan nulis dan sebagainya. Tapi kita sharing-sharing aja. Nanti teman-teman juga nggak apa-apa kalau mau sharing juga boleh nanti pas di sesi Q&A seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cara jitu menuangkan ide menjadi sebuah tulisan. Nah, kadang ketika kita menulis, mungkin teman-teman juga pernah merasakan yang udah yang pernah menulis dan sebagainya. Mungkin di awal itu kadang kita stuck nih sama kira-kira mau nulis apa, idenya tuh gimana ya dapat idenya seperti itu. Atau kalaupun udah punya ide, kadang kita mikir pas mau buat tulisan, kok idenya tuh nggak bisa dikembangin gitu, kok idenya tuh stuck di sana aja, tapi nggak bisa dijadiin tulisan yang cukup panjang gitu. Nah, hari ini mungkin kita akan bahas, akan sharing terkait ide, sebenarnya nyari ide tuh gimana, terus ngembanginnya gimana, kayak gitu. Nah, sebelum kita ke materi lebih lanjut, mungkin saya akan perkenalan sedikit. Mungkin tadi juga sudah di-spill sama Kak Ajeng. Nama saya Amelia Setiana, biasa dipanggil Amel. Nah, saya sekarang sedang ongoing S2 Pendidikan Bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Nah, saat ini juga saya sebagai content writer-nya Puan Dara dan Suri, dan saya juga pernah menulis buku Sebuah Seni untuk Meraih Impian dan Ramuan Aksara Rindu dan beberapa antologi lainnya. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, saya mau cerita sedikit tentang perjalanan menulis buku, dua buku ini khususnya seperti itu. Nah, kalau yang pertama itu Ramuan Aksara Rindu, itu adalah kumpulan puisi. Itu saya tulis bersama dua orang teman saya. Dan yang kedua itu adalah Sebuah Seni untuk Meraih Impian. Jadi buku ini adalah buku cerita tentang perjalanan mendapatkan beasiswa LPDP seperti itu. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau yang khususnya buku Sebuah Seni untuk Meraih Impian, kami itu menulisnya bareng saya, bareng teman-teman LPDP yang lain. Itu memang dari awal nulisnya memang untuk berbagi seperti itu. Mungkin nanti teman-teman yang berminat, entah itu pengen baca
sebagai referensi dan sebagainya, atau yang mau daftar LPDP pun nanti boleh hubungi saya, karena memang kami menulis itu untuk dibagikan kayak gitu. Jadi kami nggak nyetak, nggak, bukunya nggak dicetak, tapi dibagi PDF-nya seperti itu. Nanti teman-teman kalau di sini ada yang berminat boleh langsung hubungi saya. Nah selanjutnya kalau berbicara tentang menulis, nah saya mengutip satu quote dari salah satu penulis favorit saya, yaitu Pramudia Anantatur. Menulis adalah untuk keabadian. Nah, kenapa saya suka quote ini? Karena ketika kita menulis, meskipun kita menulis, jadi kita punya karya seperti itu. Nah, ketika kita punya karya, meskipun kita nanti sudah nggak ada, tapi kita masih nama kita itu masih umurnya masih panjang gitu, meskipun kita udah nggak ada. Karena karya kita itu akan masih menjadi bisa dibaca, bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Karena kan kita nggak tahu ya tulisan kita yang mana yang akan membuat orang itu terinspirasi seperti itu. Nah, kita lanjut ke menemukan ide. Jadi kan tadi judul besar webinar atau kelas kita hari ini itu adalah menemukan ide. Nah, kira-kira teman-teman di sini pernah merasa kesulitan nggak nemuin ide kayak gitu? Mungkin bisa ditulis di kolom chat nih, gimana kira-kira pernah stuck nggak ketika pengen nulis, atau ketika nyari ide itu pernah stuck atau seperti apa? Mungkin bisa ditulis di chat, kolom chat. Oh ini ada Kak Aziza, saya mau panel. Oke nanti bisa DM saya di IG, nanti saya kirim ya Kak ya. Oke, nah sambil nunggu teman-teman chat di kolom chat, mungkin saya akan lanjut. Nah dari dua gambar ini kita tapinya menemukan ide ya teman-teman. Jadi dari dua gambar ini kira-kira misalnya ini kan ada bola, kasti, yang kedua ada kunci. Nah kira-kira dua ide ini, dua benda ini kalau disatukan kira-kira akan menjadi apa? Apa yang bisa dijadikan ide baru dengan dua benda ini? Mungkin teman-teman bisa ketik di kolom chat, atau ada yang mau open mic juga nggak apa-apa. Oke. Ada nggak yang bisa jawab? Oke, mungkin saya. Nah, Kak Aziza gimana Kak? Dari dua Gimana gambar apanya, ini, Kak? kalau dari dua gambar ini, kira-kira kalau disatuin, kira-kira jadi apa yang bisa dapat ide baru kayaknya? Kunci ya itu. Kunci kalau disatuin dengan bola kasti, kira-kira buat akan dapat benda seperti apa? Akan dapat ide yang seperti apa coba? Kalau proses kreatif ya, kira-kira jadi apa nih? Jadi apa ya? Jadi apa ya? Hmm, Bisa diapain nih kunci, kalau gimana cara nyatuinnya dengan bola kasti? bola Yap, kastinya yap, dibolongin, dibolongin. Terus kuncinya dimasukin. sebagai tempat kunci ya. Oke. Oke, next ya. Makasih Kak Aziza. Ya, Nah, ini dia jawabannya. Bener ya, dibolongin tapi kuncinya nggak dimasukin, digantung. Nah, kadang kan misalnya kalau kita kuncinya banyak seperti itu, bisa ini daripada berceceran kuncinya, bisa kita gantung di bola kasti yang udah nggak dipakai kayak gitu. Nah, mungkin karena Kak Aziza tadi kan yang jawab, mungkin karena Kak Aziza ada kayaknya apa mendekati benar gitu, mendekati benar, jawabnya boleh kasih dibolongin. Nanti mungkin dari panitia akan ada door prize, nanti bisa hubungin panitia ya Kak ya, sebagai hadiahnya, karena jawabannya benar. thank you. Thank you. Oke, nah kayak yang selanjutnya bola kasih itu juga bisa dimodif. Misalnya kalau dibolongin tadi kan bisa sebagai tempat surat, biar nggak tercecer misalnya di kantor dan lain sebagainya, juga bisa sebagai tempat pulpen seperti itu. Jadi sama seperti ide menulis, ide tulisan, ketika ada dua ide yang menurut kita tuh kayaknya nggak, kayaknya kepisah-kepisah deh, ini tentang A, ini tentang B, tapi kok nggak bisa disatuin. Nah bisa aja ide-ide yang banyak di kepala misalnya, itu tentu saja bisa kita satuin jadi ide yang lebih baru yang bisa dijadiin tulisan kayak gitu.
Nah, selanjutnya masalah ide ini mungkin cukup menjadi kendala, terutama bagi penulis pemula seperti itu. Nah, kalau penulis pemula itu bagusnya mulai dari mana ya nyari idenya? Nah, gitu. Kita bahas. Yang pertama, kita bisa mulai dari apa yang atau sesuatu yang ingin kita tulis. Misalnya kalau kita sukanya traveling nih, traveling kita bisa nulis dari hal yang berhubungan dengan traveling. Misalnya tempat-tempat yang dikunjungi, makanan khasnya di sana apa aja. Nah, itu bisa kita jadikan tulisan. Minimal kita bisa nulis di blog atau di website-website seperti itu. Jadi yang pertama mulai dari apa yang ingin kita tulis dulu. Yang kedua, kita bisa menemukan ide itu dari apa yang kita dengar dari orang lain. Nah, kita kan sering tuh ngobrol sama teman dekat, kan kita sering curhat dan lain sebagainya. Sama dengan teman kita juga kayak gitu. Ketika curhat sama kita atau ketika diskusi dan lain sebagainya, kita kan mendapatkan insight baru. Ketika teman kita cerita, pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai inspirasi untuk menulis, entah itu cerita perjalanan hidupnya, entah itu cerita sesederhana dia menceritakan apa kegiatannya hari itu. Nah, itu juga bisa menjadi bahan untuk kita menemukan ide untuk menulis. Nah, selanjutnya kita juga bisa menemukan ide itu dari hal yang kita sukai. Nah, karena ketika kita melakukan hal yang kita sukai, kita bakalan enjoy gitu. Mungkin teman-teman di sini juga merasakan bahwa perbedaannya ketika kita melakukan hal yang kita sukai, itu kita akan mengerjakannya itu tanpa diminta pun kita mau ngerjainnya kayak gitu. Nah, sedangkan ketika kita melakukan hal yang kurang atau nggak kita sukai, mungkin kita harus dipaksa dulu, uring-uringan dulu gitu, karena apa yang kita lakukan itu kita nggak suka seperti itu. Jadi mulai sama seperti menulis, kita bisa mulai dari sesuatu yang kita sukai dulu. Misalnya kita suka misalnya tadi traveling itu bisa banyak hal yang kita tulis, apa perjalanan kita dari suatu tempat ke tempat lain, gimana kendala yang kita alami ketika traveling. Nah, itu bisa dijadikan bisa cerita, bisa kita nulis di blog-blog tadi, juga bisa di minimal banget itu di misalnya di caption IG, daripada kita scrolling terus media sosial, mending kita manfaatin dengan minimal kita menulis caption seperti itu dari sesuatu yang kita sukai tadi. Nah, selanjutnya kita bisa juga mulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya dari yang paling kecil dulu gitu. Jadi kita nggak perlu memikirkan yang muluk-muluk, tulisan saya itu harus jadi buku, jadi bestseller dan sebagainya, harus wah kayak gitu. Ya nggak apa-apa kita bermimpi seperti itu, tapi untuk mulai, untuk awal, untuk kita yang penulis pemula khususnya, kita bisa mulai dari hal yang sederhana dulu. Selanjutnya, nah yang terakhir itu ada bisa kita mulai mencari ide itu dari apa yang kita rasakan atau apa yang kita resahkan. Kadang kan kita pernah merasakan di titik down banget, sedih atau bahagia atau perasaan-perasaan lain yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Misalnya ketika kita sedih, daripada kita galau, misalnya ada yang diputusin pacarnya nih, daripada galau-galau yang nggak jelas, yang melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, mending kita alokasikan atau kita jadikan momen itu sebagai hal untuk kita bisa berkarya, bisa nulis gitu, seperti itu. Jadi ketika lagi sedih, ya udah kita tulis apa yang kita rasakan, apa yang seperti tadi kan di awal Kak Ajeng itu nanya apa yang dirasakan hari ini, gimana perasaannya hari ini gitu. Nah, dari sana kita bisa dapat ide tulisan kayak gitu. Minimal kita buat yang kita rasakan yang kita rasakan, kenapa kita sedih, terus hal-hal yang membuat kita sedih itu apa saja. Jadi itu kan kita bisa nulis, dan itu pun juga bisa bagian dari healing seperti itu. Nah, atau bisa juga dengan apa yang sedang kita resahkan. Misalnya kalau teman-teman ada yang tertarik dengan isu-isu terkini, misalnya mengikuti berita-berita terkini, misalnya kalau sekarang itu yang diresahkan masyarakat itu adalah harga minyak goreng yang naik misalnya. Nah, dari sana tuh teman-teman bisa dapat ide tulisan, kenapa sih kok bisa minyak goreng itu naik, kenapa bisa kayak gitu. Nah, dari sana, dari pertanyaan-pertanyaan itu atau dari hal yang kita resahkan itu bisa dibuat menjadi tulisan atau memunculkan ide-ide baru sebagai untuk tulisan.
Nah, misalnya tadi kalau udah dapat nih beberapa ide, kita udah nyoba nyari dengan dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kita rasakan, atau dari cerita atau dengar cerita orang lain. Nah, kita mau jadiin gimana sih, mau jadiin dia sebagai tulisan ide-ide itu tadi. Nah, gimana sih buat ide tersebut menjadi tulisan yang menarik. Yang pertama, kita tuh nekat dulu. Nekat di sini bukan berarti kita nekat tanpa perhitungan ya teman-teman, tapi kita nekat itu dalam artian kita berani untuk menuangkan ide yang kita dapat tadi ke dalam bentuk tulisan. Karena kalau meskipun kita udah dapat ide, udah punya banyak ide nih di kepala, tapi nggak kita tulis, ya sama aja nggak jadi tulisan dong. Jadi kita memang harus nekat, harus berani untuk menuliskan ide yang kita punya. Selanjutnya, nah ini perfeksionis. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau pernah merasakan sendiri seperti itu. Perfeksionis ini sebenarnya bisa dikatakan kalau untuk pemula itu membuat kita mendapatkan kendala tersendiri seperti itu. Kenapa demikian? Karena dari pengalaman saya pribadi itu kalau awal-awal nulis dulu, awal-awal mulai berkecimpung di dunia kepenulisan seperti itu, saya itu kan ketika kita baca karya-karya penulis-penulis terkenal seperti itu, oh kok karyanya itu perfect banget, kok seru ya ketika dibaca, kok punya kita tuh rasanya kok malah biasa aja gitu. Nah saat itu tuh kita merasa harus tulisan kita tuh harus sempurna, harus perfeksionis dulu, harus perfect dulu baru yang baru itu bisa dinamakan tulisan yang bagus gitu. Padahal itu sebaliknya. Ada yang mengatakan bahwa tulisan yang bagus itu bukan tulisan yang sempurna, tapi tulisan yang selesai. Jadi ya kita selesain dulu tulisannya, nanti setelah itu baru kita sempurnakan kayak gitu. Nah kadang kalau penulis pemula itu kebanyakan pengen tulisannya itu langsung sempurna, tapi akhirnya membayangkan hal yang harus sempurna, harus wah, harus ini, harus itu, dan akhirnya tuh nggak mulai-mulai, nggak nulis-nulis kayak gitu. Jadi intinya kita nulis dulu, setelah selesai baru sempurnakan. Selanjutnya kita juga bisa dengan membaca gimana a good writer is a good reader. Nah, penulis yang baik itu hampir selalu adalah pembaca yang baik. Gitu. Kadang kan kalau kita mau nulis, pastinya penulis itu sudah dahulu baru bisa nulis seperti itu. Nah sama ketika kita udah dapat ide untuk ngembangin tulisan, kita juga bisa membantu mengembangin tulisan itu dengan cara membaca. Karena kan kadang ada pertanyaan misalnya kok udah punya ide, pas udah nulis kok stuck, kok blank pas di tengah-tengah proses nulis itu kok blank, kok nggak ada bahan lagi untuk melanjutkan tulisan gitu. Nah salah satu solusinya itu adalah dengan membaca. Membaca itu kita bisa dapat informasi tambahan untuk mengembangkan tulisan yang udah kita buat tadi. Jadi kita ketika stuck, ya udah kita baca referensi yang berhubungan dengan tulisan kita. Setidaknya kita dapat inspirasi lagi untuk bisa diolah nanti jadiin penguat atau bahan yang tulisan kita agar lebih oke seperti itu. Nah, selanjutnya diskusi. Nah, diskusi, kenapa diskusi itu penting? Yang karena ketika kita misalnya mau nulis novel nih, teman-teman nulis novel atau nulis cerpen misalnya, kan itu misalnya ada tokoh-tokohnya. Nah, ketika kita stuck nih, kok idenya udah dikembangin tapi kok belum oke ya menurut kita, ada yang kok rasa-rasanya ada yang kurang. Nah, itulah saatnya kita diskusi sama orang lain gitu. Misalnya sama teman, kita liatin naskah kita misalnya agar kita dapat feedback. Meskipun tadi sebelum ini kan kita untuk ngembangin tulisan kita bisa baca. Tapi kan kalau membaca kita tuh nggak dapat feedback karena kita membaca hal yang pasif gitu. Kita cuma dapat informasi, tapi kita nggak dapat feedback apa-apa kayak gitu. Karena buku kan nggak bisa ngasih feedback kayak kita gitu. Nah kalau dengan cara diskusi kita bisa dapat feedback tuh dari teman atau dari mentor misalnya. Jadi kita itu bisa sebagai bahan untuk mengembangkan tulisan kita lebih oke lagi. Nah, selanjutnya ada riset. Nah, sebagai misalnya kalau kita ingin jadi penulis atau ingin membuat tulisan yang bagus, itu memang salah satu hal yang paling penting juga itu adalah riset.
Karena kan informasi, yang namanya informasi itu sangat berkembang ya teman-teman. Misalnya hari ini, informasi yang kita dapat hari ini bisa saja besok tuh udah jadi, hari ini kita dapat informasi satu nih tentang topik A misalnya. Nah besok itu tentang topik A itu udah berkembang jadi 2, 3, 4, 5 itu udah banyak informasi tentang itu tambahannya kayak gitu. Jadi karena informasi itu sangat fluktuatif, sangat dinamis seperti itu, jadi kita perlu terus riset dan riset agar tulisan kita itu selalu bisa relevan kayak gitu. Jadi memang saat menulis, saat membuat tulisan kita memang harus sering-sering riset gitu. Jadi salah satunya selain untuk mengembangkan bahan apa yang kita tulis, kita juga bisa menjaga kerelevanan dari tulisan kita. Nah, yang selanjutnya itu momentum. Nah, momentum di sini itu maksudnya misalnya kan kita mungkin teman-teman di sini juga pernah merasakan, kadang itu kan kita pernah merasa di titik kok malas banget ya melakukan apa-apa tuh, kok mager banget gitu. Apa-apa tuh kok nggak niat kayak gitu, nggak minat gitu. Pokoknya pengen rebahan aja. Mungkin teman-teman di sini pernah pernah merasakan itu nggak? Mungkin buat di kolom chat dong. Pernah merasa di titik itu nggak? Males banget nih, mager gitu. Ada satu hari misalnya tuh kayak ya udah deh pengennya rebahan aja, pengennya nggak melakukan apa-apa gitu. Nah, tapi di sisi lain kita tuh juga pernah ada di titik dimana kita tuh semangat banget. Pokoknya apapun yang diminta, apapun yang pengen dilakukan tuh kayaknya kita berada di energi yang penuh gitu. Sama misalnya kalau kita menulis tuh kita bisa bisa aja nulis itu sampai 5 lembar 10 lembar dalam sehari itu karena saking semangatnya gitu. Nah biasanya kan misalnya kalau pas nggak semangat kita nulisnya itu kadang satu paragraf paling banyak satu halaman kayak gitu, tapi pas semangatnya kita bisa aja nulis tuh sampai 10 halaman gitu, kayaknya mengalir aja gitu. Oke, kayaknya mengalir aja gitu kan. Jadi teman-teman yang momentum kita semangatnya itu manfaatin untuk terus menulis. Karena kan momentum itu kan nggak datang setiap hari, nggak datang setiap waktu kayak gitu. Nah jadi ketika momentum semangatnya itu datang, kita manfaatin untuk terus nulis. Nah karena besok tuh kan kita nggak tahu itu kita bakalan sesemangat itu lagi apa enggak, setidaknya kita sudah punya tulisan yang cukup panjang seperti itu. Nah, ini ada Kak Ajeng, kalau ke skip mulanya susah lagi. Nah, ya benar, kita perlu menjaga konsisten gitu, perlu menjaga setiap hari pokoknya nulis meskipun itu cuma satu kata gitu. Nah, yang selanjutnya evaluasi ide dengan jujur. Nah, tadi kan sebelumnya kita udah bisa nemuin ide, terus juga udah tahu caranya kalau punya ide gimana cara ngembangin jadi tulisan, gimana cara kalau stuck kita udah tahu nih mau ngapain baru balik lagi ke tulisan. Nah akhirnya untuk selanjutnya itu kita mengevaluasi ide dengan jujur. Nah evaluasi di sini itu maksudnya misalnya kita nih udah nemuin ide banyak nih, pokoknya di pikiran kita tuh ide A B C udah banyak banget idenya, tapi pada saat ingin menulis tuh kita bingung kayaknya menulis A deh, kayaknya menulis B deh, kayaknya C deh atau Z deh gitu. Nah untuk memfokuskan tulisan kita bisa evaluasi karena kita udah dapat banyak ide, kita bisa memfilter kira-kira yang bisa ditulis, yang bisa diselesaikan nanti, kira-kira yang aku banget yang mana nih gitu. Jadi yang kira-kira kita punya informasi atau bahannya lebih banyak, nah itu yang kita buat jadi tulisan. Jadi dengan itu kita bisa memfilter nih ide ini deh dulu ditulis gitu. Misalnya kalau udah selesai baru tulis yang lain lagi kayak gitu. Jadi kita juga harus sering-sering mengevaluasi ide apa yang ada yang kita pikirkan. Nah selanjutnya kan tadi udah mengolah ide, udah memfilter. Nah terus mengembangkannya itu gimana tahapannya kayak gitu. Nah step by step tentunya karena menulis itu adalah suatu proses, jadi nggak bisa langsung tara kayak gitu langsung hari ini mulai nulis hari ini jadi satu buku gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita memang harus step by step, apalagi kalau kita baru penulis pemula seperti itu. Nah yang pertama misalnya kita kan tadi punya banyak ide, punya banyak bahan untuk ditulis. Yang pertama kita cari dulu nih kata kuncinya 1-3 gitu, kata kunci dipilih, terus jadikan satu kalimat utuh. Pokoknya pelan-pelan gitu jadiin satu kalimat utuh dari 3 kata kunci tadi.
Nah, setelah jadi satu kalimat utuh, kita tambahin gitu kalimat penjelasnya. Tadi di kalimat utuh tadi, kita tuh udah paham topik yang mau dibahas tuh gambaran besarnya ini loh di kalimat yang satu ini gitu. Nah, setelah itu kita kasih kalimat penjelas untuk mendukung ide dari satu kalimat utuh tadi. Nah, setelah beberapa kalimat penjelas tuh kan nanti akhirnya jadi sebuah paragraf. Terus setelah jadi sebuah paragraf, kita tambah lagi paragraf penjelasnya. Terus saja menulis sampai benar-benar cerita yang mau kita sampaikan, cerita yang mau kita tulis itu benar-benar sampai jadi gitu. Jadi memang mulainya dari yang kecil tadi, step by step, kata kunci, kalimat utuh hingga dapat satu tulisan gitu. Atau misalnya kita nulis cerpen tuh, kan nggak bisa tuh langsung jadi misalnya 5 halaman, kan nggak. Jadi kita mulainya dari yang kecil, mulai dari kata kunci sampai bisa jadi satu cerpen. Nah, ini udah yang mau terakhir ya teman-teman. Jadi mungkin sedikit tips dari saya ketika kita menulis dan mencari ide seperti itu. Nah, kita tuh yang pertama mungkin tipsnya itu membuat folder catatan. Nah, kenapa membuat folder catatan? Karena ide itu bisa muncul kapan aja dan di mana aja. Nah, kadang kan ketika ide itu muncul, misalnya kalau munculnya di jalan, terus nanti aja deh dicatat pas sampai di rumah. Tapi pas sampai rumah, kok lupa tadi apa ya idenya. Nah, itulah gunanya kita membuat folder catatan. Nah, catatan atau note ini bisa kita buatnya di HP. Kan kadang keluar itu nggak selalu kita bawa buku ya teman-teman, nggak selalu kita bawa pulpen, nggak selalu juga kita bawa laptop. Nah, tapi hampir selalu kita bawa handphone dong. Nah, di handphone itu kita bisa buat satu folder, satu note itu khusus tentang kita list ide-ide yang muncul ketika kita di luar seperti itu. Atau bisa juga kalau pengalaman saya itu buatnya di WA, itu saya buatnya kayak grup tapi saya sendiri isinya kayak gitu. Nah, terus kalau pengen nulis atau ada hal yang kayaknya ini bagus ditulis deh. Nah, itu saya langsung nulis di sana. Nanti kalau pas di rumah baru dipindahin ke laptop atau ke Word seperti itu. Karena apalagi kalau kita di jalan atau sedang dalam kereta api dan lain sebagainya itu kayaknya ide itu mudah banget muncul gitu. Jadi dalam situasi seperti itu kan kita nggak ada tempat untuk nyatat. Nah, kita catatnya di folder catatan yang udah dibuat di HP. Yang kedua, tips yang kedua itu konsisten, karena habit apapun, kebiasaan apapun yang kita lakukan pastinya kita perlu membiasakan, perlu konsisten. Karena kalau nggak dibiasakan, dia nggak bakalan kita nggak bakalan bisa jadi handal di sana seperti itu. Sama dengan menulis, ketika kita nggak membiasakan, menulis itu kan sebuah proses, jadi kita nggak bisa langsung jadi penulis yang handal tanpa mau membangun kebiasaan menulis hari demi hari seperti itu. Nah, yang terakhir itu no edit no hapus sebelum tuntas. Nah, mungkin ini sebuah kesalahan juga atau kekeliruan penulis pemula. Tentunya saya juga dulu pernah mengalami ini. Rasanya tuh kayak ini berhubungan dengan perfeksionis tadi, yang mungkin kayaknya harus diedit deh. Pas dibaca lagi, padahal yang ditulis itu baru 1-2 kalimat kayak gitu. Tapi ngeditnya itu berkali-kali, terus kayaknya ini nggak cocok deh, udah hapus, akhirnya edit hapus, akhirnya kehapus semua, nggak ada yang jadi kayak gitu. Nah, jadi memang ketika nulis ya udah tulis aja dulu sampai selesai. Pas sudah selesai, misalnya target kita nulisnya itu 1 halaman, misalnya 1 halaman, ya udah kita nulis dulu aja sampai dia benar-benar dapat 1 halaman. Nah, baru kita edit. Nah, kalau edit misalnya kayaknya paragraf A ini ditaruhnya di akhir deh, kayaknya kalau dipindah-pindahin nggak apa-apa, yang penting ada bahan yang mau dipindah-pindahin itu yang mau diedit. Jangan sampai kita baru nulis 1 kalimat tapi udah edit akhirnya kehapus, nggak ada yang selesai gitu. Jadi ketika kita menulis, kita tuntaskan dulu, baru kita ngedit, baru hal-hal yang kurang perlu kita hapus, hal-hal yang dirasa perlu ditambah kita tambah. Nah, terakhir saya ada quote dari Jamil Azani yang mengatakan bahwa jika ingin mengetahui dunia maka membacalah, tapi jika ingin dunia mengetahuimu maka menulislah. Nah, mungkin itu saja teman-teman, sedikit sharing dari saya. Mungkin teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh banget kita sharing bareng, belajar bareng di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Kak Ajeng, silakan Kak Ajeng.
Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amel. Ini banget ya insightful sekali. Teman-teman di sini jika ada pertanyaan untuk Kak Amel, boleh banget raise hand. Terus kalau misalnya belum ada, boleh diketik terlebih dahulu. Nanti akan saya bacakan. Atau kalau misalnya mau langsung ngobrol langsung nih sama Kak Amel, boleh banget. Oh iya, nggak apa-apa Kak Aziza. Nanti boleh kalau misalnya udah stabil boleh bertanya ya Kak ya. Sambil menunggu, mungkin saya yang akan bertanya nih ke Kamil. Boleh ya Kamil ya? Boleh banget dong. Kamil kan Kamil sempat bilang ya, kalau misalnya tadi kan saya juga sempat bilang nih, kalau nih di tengah-tengah nih udah ada ide, terus di tengah-tengah lagi nulis, tiba-tiba stuck seperti itu. Nah itu bagaimana memunculkan kembali ide yang tadi udah ada? Apakah sebaiknya bikin ide baru atau melanjutkan ide yang tadi? Biasanya bagaimana, Kak? Oke, makasih Kak Ajeng, pertanyaannya keren banget. Nah, kalau terkait stuck ini kayaknya masalah semua penulis ya. Maksudnya ketika kita mulai menulis, entah itu penulis pemula atau mungkin penulis yang udah lama berkecimpung di dunia penulisan pun kadang masih terkendala, masih bermasalah dengan hal ini seperti itu. Ketika kita stuck, kita ngapain ya? Kita gimana nih? Kok kalau dilanjutin nggak bisa dilanjutin, nggak bisa ngalir, kayaknya udah stuck aja kayak gitu. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, kalau ketika stuck seperti itu, yang saya lakukan itu kadang dua versi. Yang pertama, saya benar-benar nungguin di depan tulisan itu yang stuck. Saya tungguin sampai saya benar-benar dapat inspirasi lagi, sampai saya benar-benar bisa nulis lagi. Tulis saja apapun yang ditulis, meskipun kadang nggak berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Pokoknya sampai ide itu muncul lagi, sampai inspirasi itu muncul lagi. Stuck benar-benar di depan laptop gitu. Tapi kadang kalau terlalu keseringan melakukan itu tuh kadang kita bosan sendiri. Besok tuh kita kayak udah nggak usah jalan nulis kayak lo kayak gini, kayak tiba-tiba bosan kayak gitu. Nah, kalau yang kedua, saya biasanya ketika stuck ya udah saya tutup dulu laptopnya, tutup dulu tulisannya, saya keluar misalnya olahraga atau jalan kemana kayak gitu, pokoknya cari angin dulu, keluar dulu cari inspirasi gitu, atau bisa juga diskusi sama teman atau apa, nanti kan kita dapat insight dari teman diskusi kita tadi gitu. Atau bisa juga kita biasanya juga bisa nonton YouTube. Jadi nonton YouTube itu yang berhubungan dengan tulisan yang sedang saya tulis kayak gitu. Nah, dari sana tuh juga kita bisa dapat insight gitu. Atau dari komen-komen orang, itu kan kebanyakan orang banyak mengomentari video-video yang sedang ditonton seperti itu kan. Nah, dari sana juga bisa dapat balik insight-nya. Oh, ternyata ada loh yang berpandangan kayak gini. Oh, ternyata kayak gini ya. Oh, ternyata bisa nih dikembangin lagi yang seperti ini. Jadi dapat inspirasi dari komen-komen di YouTube, atau dari diskusi dengan orang, atau dari keluar kayak gitu. Kayak gitu Kak Ajeng. Jadi memang kita perlu membiasakan apa yang it works for us itu apa kayak gitu. Yang benar-benar bisa ya udah kita coba aja, misalnya kalau memang dengan stuck di laptop itu kita tungguin sampai idenya muncul. Kalau idenya bisa muncul ya kita lakukan itu. Tapi ketika kita nggak bisa, bukan gaya belajarnya atau gaya menulisnya nggak kayak gitu, misalnya kita cari inspirasi keluar juga nggak apa-apa. Pokoknya kita coba berbagai cara sampai ide itu muncul lagi, inspirasi itu muncul lagi. Kayak gitu Kak Ajeng. Ya, oke, menarik sekali ya Kak ya. Jadi kita kalau misalnya emang benar-benar lagi stuck, ya udah kita cari cara lain. Kayak misalnya tadi Kakak bilang, diem aja nih di depan laptop nih sampai dapat gitu. Tapi udah nggak dapat kita baru keluar. Nah aku jadi keingetan nih sama ada film, jadi kayak writer gitu. Dia untuk lebih ke film horor sih. Dia pingin apa ya? Pingin nulis satu buku, karena kan biasanya kalau dari penerbit kan dikejar-kejar ya kalau misalnya udah ada apa sih kontraknya gitu ya, dikejar, dia pindah ke rumah, bahkan pindah rumah ke suatu tempat. Itu menurut Kakak gimana? Apakah emang hampir semua, nulis seperti itu atau emang itu efektif nggak sih yang kayak gitu-gitu tuh? Gimana, Kak? Jadi memang bisa jadi efektif, bisa jadi enggak ya gitu. Karena memang gaya menulis setiap orang itu beda, gaya menyikapi kalau ada ide itu juga orang berbeda, orang ya beda kayak gitu. Tapi kadang kalau kita sharing mungkin kita bisa dapat inspirasinya, bisa dapat
caranya, bisa nyoba caranya, tapi kan belum tentu works buat kita kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kita coba gitu. Tapi kalau yang pindah-pindah kayak itu ya bisa aja kita pindah, misalnya pindah tempat gitu. Kalau dengan pindah tempat kita bisa dapat inspirasi, bisa dapat ide, why not kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kita lakuin aja kayak gitu. Gitu Kak Ajeng. Oh gitu Kak, oke. Soalnya kan yang sering terjadi adalah jadinya kayak film horor gitu doh. Dia sengaja pindah, totalnya di sana ada sesuatu, malah mungkin bisa jadi bikin fiksi juga kan kayak gitu. Nah, selanjutnya, ini udah ada yang mau bertanya belum ya? Saya panggil dulu. Oke, di sini ada Naomi. Hai Kak Naomi, Kak Risni, Kak Siti Fatima, dan Kak Yeyen. Apakah ada pertanyaan? Ayo, yang malu-malu. Nggak apa-apa, tadi Kak Aziza keluar ya? Karena ininya. Oke. Oke, lanjut aja deh, Kak. Nanti, satu lagi ada pertanyaan. Kalau misalnya kita nih, ini agak-agak keluar dari tema sih, bukan sekedar ide, tapi kita udah punya ide, udah punya tulisan, terus kita ke penerbit. Nah, itu bagaimana cara menerbitkan buku tersebut jika kita baru pertama kali itu, Kak? Mungkin kalau udah sering itu kan agak-agak lebih mudah kali ya, tapi kalau untuk yang pertama kali kan bener-bener ya harus ada jalannya agak panjang mungkin ya. Gimana, Kak? Oke, makasih Kak Ajeng pertanyaannya. Mungkin itu juga pastinya kalau kita nulis buku pasti kita ingin menerbitkan dong buku kita gitu. Pasti kita itu sebagai sebuah karya yang dipatenkan kayak gitu. Jadi kalau terkait penerbitan, saya ada pengalaman nerbitin buku itu beberapa kali dan dengan beberapa cara kayak gitu. Yang pertama, kalau kita berbicara terkait penerbit, itu memang ada dua jenis penerbit. Yang pertama itu namanya penerbit mayor. Penerbit mayor itu seperti Gramedia, Bentang Pustaka, dan lain sebagainya. Penerbit-penerbit yang udah punya nama, yang udah besar. Jadi ketika mereka menjualkan buku para penulis yang nerbitin di sana itu udah mudah, mereka udah punya pasarnya kayak gitu. Nah itu kalau penerbit mayor. Tapi kalau penerbit mayor itu kekurangannya kita kalau apalagi kita sebagai penulis pemula yang namanya itu belum terlalu dikenal, yang namanya itu brandingnya itu belum terlalu yang seperti penulis-penulis ternama kayak gitu. Nah itu memang kita di awal harus mengeluarkan budget yang cukup besar kalau kita ingin masuk ke penerbit seperti itu. Nah lain halnya dengan penerbit yang satu lagi itu dinamakan penerbit indie. Penerbit indie itu kita bisa menerbitkan tulisan tanpa membayar dengan semahal di penerbit mayor karena kita mencetak buku itu by request kayak gitu. Kan kita kadang ada buku nih nanti dieditkan covernya nih sama penerbit indie kayak gitu. Nanti kita promosi dulu kalau ada yang pesan buka PO dulu, kalau ada yang pesan kan mereka bayar kita langsung pesan. Jadi kita hanya memperantarai proses dari pemesanan buku itu, tapi kita nggak mengeluarkan biaya apapun kayak gitu. Nah mungkin kalau penerbit indie itu kita ngeluarin biaya untuk ngurus ISBN, karena kalau buku agar resmi buku itu diakui seperti itu kita harus ngurus ISBN ke Perpustakaan Nasional dan itu dibantu oleh penerbit. Meskipun itu penerbit indie itu udah bisa mereka bantuin ngurus karena kalau kita ngurus sendiri itu agak ribet administrasinya karena di administrasi ngurus ISBN itu ada yang namanya penerbitnya siapa. Penerbitnya itu juga harus memiliki dokumen-dokumen yang harus diakui oleh dari pihak Perpustakaan Nasional gitu. Jadi memang kalau mau pilih di penerbit indie juga oke, tapi memang effortnya itu lebihnya di si penulisnya harus promosi, harus nyebarkan agar orang tahu gitu kalau kita punya buku yang mau diterbitkan kayak gitu. Nah, lain halnya kalau di penerbit mayor kan kita bayar, tapi memang lebih banyak. Tapi untuk promosi, untuk penjualan itu memang dari mereka yang handle. Karena mereka udah punya nama, udah dikenal, jadi lebih mudah pasarnya itu lebih mudah didapat kayak gitu. Jadi tinggal tergantung kita mau pilih yang mana penerbit mayor kalau kita punya budget yang cukup besar, ya nggak apa-apa di penerbit mayor malah lebih oke dong karena yang menerbitkan adalah penerbit yang besar kayak gitu. Nah, atau kita bisa juga milih dengan penerbit indie kayak gitu. Jadi itu tergantung preferensi masing-masing.
Nah, kalau pengalaman saya yang untuk nerbitin buku, yang pertama itu saya di penerbit indie. Dua-duanya di penerbit indie tapi beda cara. Yang pertama penerbit indie itu penerbit sampai percetakan itu semuanya di satu perusahaan kayak gitu, satu institusi kayak gitu. Nah, semuanya mereka ngurus dari awal, dari layouting, dari editornya, dari mengurus ISBN sampai ke percetakan, siap cetak, siap kirim ke yang mesan kayak gitu kayak kita. Nah, buku yang kedua yang tadi yang seni untuk meraih impian itu memang tujuannya nggak untuk dikomersialkan. Jadi kami memang ke penerbit itu hanya untuk mengurus ISBN karena memang kan kami nggak bisa ngurus sendiri karena nggak punya perusahaan lah intinya ya, perusahaan penerbitan itu kan kami nggak punya. Jadi memang ngurus ke penerbit, minta tolong diuruskan ISBN-nya. Terus untuk percetakan itu kami beda. Jadi setelah untuk editor layout itu dari kami semua, penerbit hanya mengurus ISBN, setelahnya percetakan di tempat lain. Di tempat lain percetakan itu kami cetak karena mau ngasih ke mentor waktu itu. Mau ngasih ke mentor sama ngasih ke LPDP, ngasih ke direktur LPDP karena beliau ngasih sambutan di sana, kata pengantar di sana dari direktur utama LPDP. Jadi mau ngasih ke beliau, jadi dicetak terus karena memang niat awalnya itu adalah untuk dibagikan, di-share secara gratis. Memang kami nge-share-nya PDF kayak gitu. Jadi mungkin balik lagi tadi kalau teman-teman ada yang mau, mungkin nanti bisa hubungi saya seperti itu. Kayak gitu Kak Ajeng. Oke, keren banget Kak. Teman-teman tuh, kalau misalnya ada yang mau dan emang udah pernah nulis, nanti bisa kontak-kontak aja ke Kak Amel di IG-nya Kak Amel ya, Kak Amel ya. Nanti di-share Iya aja. benar. IG-nya Kak Amel apa Kak? @amelia.septiana. Aku tulis ya. Ya, boleh. Teman-teman tuh kan, Kak Amel bisa bincang-bincang langsung. Nah, boleh dicatat ya teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan tapi dari ke aku. Kak, gimana apa nih? Kak, gimana kalau misalkan ide kita sama dengan ide orang lain? Tuh, gimana Kak? Kita nih nggak, kayaknya nggak tahu nih. Kita tuh punya ide, tapi nggak tahu. Udah keburu ditulis itu gimana Kak? Kita nggak ada maksud buat plagiat atau segala macam. Mungkin gitu ya maksudnya. Boleh. Oke. Oke, terima kasih siapapun yang bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini juga menjadi keresahan ya kalau kita nulis. Kok ketika kita nulis, kok mirip ya? Pas tiba-tiba kita scroll IG misalnya, kok ketemu sama tulisannya mirip banget sama yang punya aku gitu. Jadi ini yang plagiat ini siapa, aku atau dia? Jadi saat ide kita sama dengan orang lain dan itu kita tahunya setelah kita nulis atau kita sedang menulis seperti itu. Nah, mungkin kalau ide itu nggak apa-apa menurut saya ya. Kalau idenya sama, itu nggak apa-apa. Karena kan kadang yang temanya misalnya idenya tentang cinta misalnya, itu tuh dari zaman dulu-dulu kala sampai sekarang itu ide itu masih dipakai. Tapi yang membuat dia tidak menjadi plagiaris, membuat dia nggak jadi plagiat itu adalah cara kita nulis. Kan setiap orang atau setiap penulis itu punya ciri khasnya masing-masing, punya cara nulisnya masing-masing, nggak mungkin sama dong setiap, apalagi dua orang yang sangat berbeda, backgroundnya berbeda, dari latar belakang misalnya pendidikan yang berbeda, pasti beda dong cara nulisnya. Kayak kita nulis caption di Instagram aja atau di Facebook aja itu beda caranya meskipun yang dibahas itu sama. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu khawatir kalau idenya sama. Saat kita nemuin idenya sama ya itu oke. Kita nulis tapi dengan cara kita. Kecuali kita itu nulis benar-benar persis sama, titik koma, apapun kata-katanya itu dengan yang punya orang. Nah itu baru plagiat. Tapi kalau idenya doang yang sama tapi tulisannya beda, ya nggak apa-apa. Tadi kan yang di materi juga kita bahas, kalau misalnya kan ide besarnya itu gambaran besarnya di satu kalimat utuh misalnya. Kan kita bisa buat kalimat penjelas yang beda, yang buat keterangan, maksudnya bahasan yang beda yang mendukung ide tersebut. Misalnya kalau orang bahasnya cuma tok ide itu, ide tentang cinta misalnya, kita bahasnya dihubungkan dengan hal yang lain, misalnya hubungkan dengan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi menghindari plagiat juga, jadi kita bahasnya dari perspektif yang berbeda. Jadi nggak apa-apa kalau ide kita sama dengan yang punya orang, hanya saja cara penyampaian kita harus berbeda. Gitu. Kayak gitu Kak Jen. Oke deh, ayo kakak yang tidak mau disebutkan namanya, apakah sudah?
Ada follow up question nggak? Ada, boleh nanya lagi. Teman-teman, jadi ini tadi kan udah ada satu penerima door prize nih dari Kak Amel dalam bentuk e-wallet. Nah, masa nggak mau nih jadi yang keduanya? Ayo, masih ditunggu satu pertanyaan terakhir kalau misalnya masih ada. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada, nanti kita langsung ke closing statement. Saya tunggu pertanyaannya ya, Kak ya. Coba di sini ada siapa aja. Tinggal siapa aja nih? Kak Ziza udah keluar ya? Bentar. Kak Naomi, halo. Kak Naomi. Mana nih Kak Naomi nih? Ada siapa lagi nih? Oke. Bagaimana Kak Amel? Mau langsung kita ke closing statement aja kali ya? Atau Kak Amel Boleh, ada atau yang ada lagi yang mau bertanya nggak? Kak Ajeng ada yang mau ditanyakan nggak? apa ya? Aku tuh mau bikin buku nggak jadi mulu, tau nggak sih Kak? Mau Oke, bikin coba dia buku. sharing, mungkin teman-teman di sini bisa belajar dari pengalaman Kak Ajeng juga gitu. Gimana Apa Kak ya? ceritanya? Nih, Kak, bisa nggak sih? Aku kan punya blog ya Kak ya. Aku dibilang blogger juga bukan blogger banget gitu kan. Karena kadang-kadang lebih banyak malesnya daripada nulisnya gitu kan. Agak-agak nggak konsisten. Tadi kan kata Kak Amel kan harusnya kita konsisten ya kalau mau melakukan sesuatu untuk segala hal sih sebenarnya. Cuma ya ada keinginan untuk menulis, merangkai kata, segala macam, pengennya punya buku, itu udah dari tahun kapan pengen punya buku, belum ada juga sampai 2022 gitu kan. Nah, kalau menurut jadi banyak tulisan aku yang udah ada di blog. Kalau menurut Kakak itu sebaiknya aku jadiin satu, misalnya nih aku punya ide sih, idenya tuh menjadikan satu tulisan-tulisan aku. Nah, itu gimana Kak? Apakah apakah itu akan ke depannya harus banyak yang kita edit atau gimana? Terus yang kedua, kalau misalnya apa ya Kak, kita kalau misalnya non-fiksi itu yang kisah nyata bukan sih? Iya bukan? Iya. Non Kalau fiksi yang kalau non bisa, yang kisah nyata bisa, atau yang kalau non fiksi itu kan lebih ke kayak karya ilmiah kayak gitu kan. oh, Kalau yang fiksi baru kayak novel, cerpen itu fiksi. nah aku tuh kayak ada pengen bikin non-fiksi, tapi tentang hidup aku gitu. Ya hidupnya nggak bagus-bagus amat Kayak sih ya, tapi biografi maksudnya gitu ya, bagus kayak dia. autobiografi. Autobiografi, cuma kan lebih kayak ke misalnya soal relationship kayak gitu-gitu. Nah, itu cuma pengennya tuh nggak ketahuan kalau itu tuh aku, tapi aku yang nulis. Cuma kalau misalnya temen-temen aku nih pasti tahu kalau itu aku, tuh gimana tuh, Kak? Ada 2 pertanyaan. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama Boleh. tadi tulisan yang di blog kayak gitu kan. Nah, Mhm, kalau dari aku sendiri tuh sering banget nemuin teman-teman yang nulis itu mhm. misalnya berawal dari blog kayak gitu, atau di Tumblr gitu kan. Kan sering tuh kita nulis di Tumblr. Kak Ajeng pernah nulis di Tumblr nggak, atau di blog? Punya Sama punya aja aku sih punya sebenarnya. punya Tumblr sama punya Hmm. Blogspot. Heeh. Nah gitu kan, kadang nulisnya tuh di Tumblr gitu, nggak niat mau jadiin buku sebenarnya. Itu ada temanku, salah satu temanku tuh sebenarnya dia nggak niat sih sebenarnya jadiin buku, nggak niat jadi penulis juga, tapi dia Mhm. nulis aja gitu, kayak suka aja nulis, jadi dia nulis terus-terus di Tumblr gitu. Terus pas dicek Tumblrnya itu kayak udah banyak gitu tulisannya dan bisa dijadiin buku kayak gitu. Nah, akhirnya ada yang nyaranin dia jadiin buku aja, tulisan-tulisan yang di Tumblr itu dikumpulin jadi satu kayak gitu kan. Terus akhirnya dia kan itu temanya macam-macam tuh, beragam Iya. beragam gitu kan. Jadi ya perlu disesuaikan lagi, diedit lagi kayak gitu, yang kira-kira bisa dikelompokkan pembahasannya apa kayak gitu. Kan sekarang itu juga banyak ya buku yang bisa dibaca dalam satu, misalnya satu lembar itu ada satu topik dan bisa dibaca sekali habis Mhm. kayak gitu loh. Itu kan biasanya untuk yang kita kemana, ke jalan-jalan kemana, yang pas kita di mobil, di kereta api itu kan biasanya orang-orang pengen baca buku itu yang enggak yang berlanjut kayak gitu, jadi bisa dibaca sekali duduk kayak gitu loh. Nah, itu salah satunya dengan cara mengumpulkan tulisan itu, terus dipilih tema yang sekiranya ingin kita masukin, jadiin buku kayak gitu. Jadi disatuin terus diterbitin, nggak apa-apa, karena memang genrenya sekarang kan udah nggak yang kayak kaku banget kayak yang dulu-dulu itu kan.
ya udah berarti buku itu yang ada ya kalau nggak novel ya yang kumpulan cerpen. Kalau sekarang kan nggak, yang kumpulan kata-kata pun itu banyak yang buat buku yang kayak gitu. Nah kayaknya yang punya Kak Ajeng pun berpotensi untuk bisa jadi buku dari tulisan-tulisan yang ada kayak gitu. Karena memang kita mulainya dari hal yang sederhana dulu kan, dari nulis di Tumblr, nulis di blog, terus akhirnya jadi buku karena udah banyak gitu disatuin. Terus yang kedua tadi apa Kak? Yang kedua apa tadi? Yang kedua, aku lupa ya. Walah. Kok jadi lupa sih Kak? Ya ampun. Apa ya? Pikir-pikir dulu ya. Jadi buku, terus yang kedua, lah. Beneran Kak, aku lupa. Bentar ya. Atau teman-teman ada yang mau nanya dulu sambil aku berpikir nih. Apa ya tadi yang kedua ya? Aduh. Oh iya, aku ingat kayak yang autobiografi. Autobiografi kan? Iya benar Kak, benar. Aduh, aku yang jadi lupa. Bentar. Thank you Kak. Oke, aku jawab aja. Nah, kalau yang autobiografi itu kan maksudnya ke non fiksi ya, non fiksi. Tapi kalau non fiksi itu kan langsung ketahuan ya orangnya kayak gitu. Biasanya kayak kalau kita baca autobiografi misalnya Habibie kayak gitu kan langsung ya orangnya itu yang mau dibahas di buku itu kayak gitu. Nah, kalau memang mau disamarkan, menurutku mending buatnya dalam bentuk fiksi, dalam bentuk cerita fiksi. Nah, itu misalnya di dalam bentuk novel atau cerpen gitu. Tapi kalau panjang perjalanan hidup itu kan nggak cuma bisa jadi cerpen ya, bisa jadi novel kayak gitu. Nah, kalau novel itu Ya. kan fiksi. Orang nggak bakalan langsung bilang, oh ini cerita penulisnya. Belum tentu itu cerita penulisnya. Karena kalau novel itu bisa di apa ya, disamarkan tuh di sana. Tapi kalau autobiografi itu udah jelas. Ini pasti cerita dia karena ini namanya bukunya aja autobiografi ya, pasti orang yang namanya terpampang di sana lah yang akan mengisi cerita di dalamnya kayak gitu. Tapi kalau mau menyamarkan, ya itu tadi kita buatnya dalam bentuk fiksi. Karena fiksi itu kan kadang ya bisa jadi cerita kita, cerita penulisnya, tapi bisa jadi enggak. Bisa jadi setengah cerita penulis, setengahnya difiksikan, di apa ya, dibuat-buat kayak gitu. Karena dia fiksi, itu oke aja. Oh Kalau gitu Kak. temanku pernah juga, aku juga pernah sih misalnya nulis tentang diri sendiri. Tapi kita tuh kayaknya pengen banget nulis itu buat cerita itu tuh jadi tulisan. Tapi kok aku nggak mau nanti ketahuan kalau aku yang maksudnya tokoh yang aku ceritakan itu adalah aku tuh nggak mau orang tahu kayak gitu. Nah aku juga pernah buat kayak gitu. Tapi ada beberapa part yang memang itu aku samarkan kayak gitu, atau aku ubah jadi nggak full sama kayak yang cerita kita gitu, tapi ada beberapa bagian itu yang kita ubah atau yang kita ganti atau bisa jadi kita hilangkan kayak gitu, tapi gambaran utuhnya atau ide utuhnya itu memang dari cerita kita kayak gitu. Kak Ajeng bisa nanti ditunggu ya Kak bukunya, aku mau baca. Oke. Doain ya Kak ya, tahun ini ya Kak. Amin, semoga segera terbit. Amin ya robbal alamin. Oke, ini mungkin di pertanyaan terakhir kali ya, karena teman-teman juga mungkin beberapa koneksi internetnya kurang stabil. Tapi nggak apa-apa. Tadi udah ada Kak Aziza juga yang udah memenangkan door prize. Terus dan mungkin satu lagi yang tidak mau disebutkan itu. Baik, teman-teman yang udah terima kasih untuk udah standby sampai hampir 1,5 jam ini. Dari Kak Amel, apakah ada closing statement yang bisa disampaikan kepada kita semua? Oke, makasih Kak Ajeng. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah datang, udah hadir di kelas ini, karena memang kelas ini tujuannya untuk sharing, karena saya juga masih belajar. Nah, karena kita tadi bahasnya tentang ide. Nah, kalau closing statement dariku, pokoknya kita itu menulis aja, menulis, karena kita nggak pernah tahu tulisan kita yang keberapa akan jadi buku kayak gitu. Tulisan kita yang keberapa akan ada yang menginspirasi orang, dan tulisan kita yang mana yang akan terus menjadi kadang bisa juga tulisan itu menjadi semangat untuk orang lain, kan kita nggak pernah tahu. Jadi kita terus menulis, luruskan niat kalau memang menulis itu adalah untuk berbagi, untuk agar kita nama kita itu bisa panjang, nama kita bisa panjang,
meskipun umur kita nggak selalu panjang seperti itu. Jadi intinya ketika kita mau nemuin ide dan memulai menulis, kita intinya cuma satu, menulis, dan menulis. Nggak ada cara lain selain kita menulis. Ya udah, kalau mau jadi penulis, mau punya tulisan, ya menulislah kayak gitu. Mungkin cukup Kak Ajeng, terima kasih untuk teman-teman juga. Mungkin kalau ada salah kata, mohon maaf, mungkin dikembalikan ke Kak Ajeng. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Aduh, udah ini banget ya, insightful banget hari ini. Kita udah ngobrolin tentang bagaimana caranya menghadirkan sebuah ide dan mengembangkan ide tersebut. Oke, jadi teman-teman, banyak banget nih ilmu baru yang kita dapetin hari ini. Nih, oke. Yang pertama adalah tadi Kak Amel udah menjabarkan bagaimana pemula menulis dari mana. Yang kedua adalah tips menjadikan ide ide sebagai tulisan yang menarik. Yang ketiga adalah evaluasi ide dengan jujur. Jadi tadi udah semuanya baru dievaluasi nih, tapi harus jujur. Nggak boleh bohong ya. Nah, terus yang terakhir adalah kembangkan step by step. Begitu bukan, Kak Amel? Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini dan Kak Amel untuk ilmunya yang sudah dibagikan sangat bermanfaat banget dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk peserta hari ini. Untuk itu kita sebelum diselesaikan kita akan ini dulu ya, foto bersama. Ada tim PDS nggak di sini yang bisa bantu untuk screenshot? Karisna? Yuk, foto ya. Oke. Siap ya. Yuk, ini Yeyen sama Naomi nggak akan open cam kah? Oke. Sip, siap ya. Ternyata Yeyen ada. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Silakan Kak Ajeng. Oke, terima kasih Kak. Ya, karena kita masih ada waktu sebentar nih, dan Kak Yeyen nih lagi open cam, aku pengen nanya-nanya nih sama Kak Yeyen nih. Boleh nggak Kak? Silakan di open mic dulu. Kak Yeyen. Halo. Oh, lagi siap-siap. Iya, Kak? Udah oke, Kak? Suaranya nggak ada, masih ke-mute kali ya? Oke, tadi ke-mute, masih ke-mute. Oke. Kak Yeyen, boleh nggak ada feedback nggak untuk kelas hari ini? Boleh disampaikan insightful yang diterima dari pemaparan hari ini Kak Amel bagaimana? Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Kak Yeyen asalnya dari mana dan kenapa, motivasinya apa mengikuti kelas ini? Suaranya nggak ada, Kak. Mungkin bisa handsetnya dicabut dulu aja Kak. Suaranya belum ini. Kak Yeyen suaranya tidak terdengar, mohon udah maaf. connect audio. Ada belum? Nah, iya udah ada. Ayo bagaimana? Boleh disebutkan nama dan lokasinya di mana, baru feedback-nya seperti apa untuk Kak Amel. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Yeyen Farida, biasa dipanggil Yeyen. Saya asal Oku, Batu Raja. Wah, Batu Raja di Banten ya? Bukan, Batu Raja di Sumatera Selatan. Oh, jauh ya. Alhamdulillah bisa nyampe sini. Online mendekatkan yang jauh ya. Oke, gimana Kak Yeyen? Mungkin kalau
atau sharing Kak Ajeng hari ini saya lebih banyak tersentil kali ya, karena baru tersindir gitu. Kenapa lagi bikin buku juga berarti ya? Bagaimana? Enggak, saya bukan saya nulisnya baru nulis dikit-dikit tuh karena tulis caption IG ya. Baru nulis yang kayak gitu. Apa ya? Lebih yang soal topik habis. Saya sering edit hapus dan sering juga untuk kehilangan momen untuk apa ya? Momen untuk ngepost tulisan saya sampai akhirnya momen itu lewat gitu kan. Oke, nggak apa-apa ya Kamel ya. Terus ada yang bisa disampaikan lagi? Terus yang soal folder catatan tadi itu mungkin bisa ditiru tips dari Kak Ajeng tadi ya. Yang itu terima kasih. Ya. Terima kasih untuk sharingnya Kak Yeyen. Mungkin nanti Kak Yeyen akan dihubungi oleh tim PDS untuk dapat door prize-nya lagi. Oh iya. Baik. Nanti langsung aja DM ke IG-nya PDS. Udah di follow belum ya? Udah. Oke. Terima kasih. Ya, Sehat-sehat ya Kak. Terima kasih udah hadir hari ini. Sama-sama. Karena hari ini udah selesai untuk pemaparan, terus sharing-sharing bareng, Q&A, dan yang terakhir penutupan. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman di sini, dan terima kasih untuk Kak Amel yang udah menyampaikan banyak banget insight, dan mungkin tadi kayaknya juga ada cerita sangat tersentil ya dengan pemaparan hari ini, karena ya jangankan kayaknya aku aja ya, udah tersentil banget dari tadi kayaknya, aduh buku nggak jadi-jadi, yang kayak gitu kan. Nah, terima kasih banget Kak Amel, dan terima kasih untuk tim PDS yang memfasilitasi webinar hari ini. Oke, saya Ajeng pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode. Salah ya? See you next webinar. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajeng dan teman-teman.